Waktu Anda masuk ke 2030, Anda melihat bahwa seluruh pola yang Anda pakai hari ini akan dikembalikan ke nol. Shalom sahabat Ephata Kebenaran. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Saya berterima kasih karena sahabat sudah mampir dan mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Channel Ephata Kebenaran membahas khusus tentang tanda akhir zaman atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Dalam bahasa teologianya adalah eskatologi. Kita akan belajar tentang akhir zaman dari berbagai sumber yang akan disampaikan oleh pendeta-pendeta yang luar biasa dipakai Tuhan di zaman ini. Baik pendeta dari Protestan, Karismatik, Katolik, dan semua pendeta akan kita ambil khotbahnya khususnya tentang akhir zaman. Tujuannya agar kita punya pandangan dari berbagai pendeta-pendeta ini, sehingga kita punya pemahaman yang lengkap dan komprehensif tentang tanda akhir zaman atau nubuatan akhir zaman atau tanda 66 ini. Semoga channel ini boleh memberkati kita semua. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung saja mendengarkan khotbah tentang akhir zaman dari hamba Tuhan yang luar biasa ini. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami siap dibekali oleh kebenaran firman tentang nubuatan, tentang tanda-tanda akhir zaman, hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Berikanlah kami kemampuan agar kami dapat mengerti rencana Tuhan atas kehidupan kami dan dunia ini. Ajar kami Tuhan agar kami mempersiapkan diri menghadapi hari-hari yang akan datang ini. Kami siap diberkati oleh hamba-Mu ini. Berkatilah hamba-Mu ini, berkati pemberitaan firman Tuhan, berkati kami semua. Demi nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini ketemu lagi, ini menurut schedule adalah yang pertama dan terakhir saya ke tempat ini. Tahun depan diatur lagi Bapak Ibu. Nah, hari ini menarik sekali Bapak Ibu. Setiap saya sampaikan pesan, saya harus mulai dengan ini Bapak Ibu. Jangan lupa, 2033. Bapak Ibu ingat ya 2033 karena Juli 2013, seorang hamba Tuhan bernama Billy Wilson mendapatkan pesan dari Tuhan. Sebuah visi, bukan nubuatan, sebuah visi. Dan beliau itu mengerti visi ini bahwa dia harus menyelesaikan amanat agung sampai 2033. Lalu dia mulai bicara sama teman-temannya, sama hamba-hamba Tuhan. Dia mulai bicara yang pertama, kedua, ketiga, dia mulai bicara. Dan banyak orang mendengar dan mengerti. Tetapi walaupun mengerti, mereka tuh gak tahu mau bikin apa. Nah, karena gak tahu itu, terus setahun, 2 tahun, terus sampai 9 tahun, pendeta Billy Wilson membagikan cerita ini. Lalu pada bulan Mei 2022 di Jakarta ada sebuah simposium internasional yang bicara hamba-hamba Tuhan. Nah, hamba-hamba Tuhan itu bicara, ternyata tuh hamba Tuhan menyampaikan ada 3 orang yang menyampaikan hal yang sama. Pertama pendeta Billy Wilson. Billy Wilson itu seorang dari Pentakosta Karismatik. Dia seorang tokoh dari Empower 21. Bapak Ibu mengerti Empower 21 ya, sudah ganti nama menjadi Everyone. Bapak Ibu, Anda mengerti bahwa yang pertama pendeta Billy Wilson menyampaikan. Yang kedua, pendeta Nicky Gamble. Anda mungkin nggak ngerti orang, saya juga nggak ngerti orangnya kok. Nicky Gamble menyampaikan. Bapak Ibu, yang ketiga adalah pendeta Rick Warren. Rick Warren adalah hamba Tuhan dari Saddleback, Texas yang tinggi besar. Dia menyampaikan hal yang sama. 3 orang menyampaikan 2033. Saya sendiri pribadi, saya tidak terlalu ngerti tentang 2033, tapi yang paling penting saya mau lakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Bapak Ibu, hari ini Anda mengerti bahwa dalam dunia kekristenan, kita tunggu ininya, papan tulisnya. Dalam dunia kekristenan ada 3. Yang pertama, kalau Anda melihat segitiga,
Segitiga itu ada yang pertama, kedua, dan ketiga. 1, 2, dan 3. Yang pertama, Bapak Ibu, Anda mengerti, itu adalah topik yang terpenting dalam dunia Kristen. Misalnya Yesus Tuhan. Yesus adalah Tuhan, adalah dasar dari semua gereja sedunia. Yang penting lagi apa? Bapa adalah Allah. Roh Kudus adalah Allah. Baptisan itu penting. Perjamuan kudus itu penting. Bapak Ibu kalau bicara hal yang saya ucapkan tadi, Bapak Ibu mengerti bahwa topik itu merupakan topik yang memenuhi seluruh gereja di muka bumi. Ini topik nomor 1 tuh. Anda bilang baptisan penting, Bapak Ibu. Saya mau tanya, baptisan cara apa yang penting? Anda mau bilang di sini bahwa kalau tidak dibaptis selam pasti tidak selamat? Saya percaya selam. Anda juga percaya selam. Tapi apa Anda mau berani bilang bahwa yang tidak selam pasti neraka? Tidak tahu, Bapak Ibu. Nah, itu nomor 2. Yang nomor 3, contohnya adalah akhir zaman. Bapak Ibu, saya sudah bicara di sini beberapa kali, sudah 3 kali kalau saya ini yang keempat. 3 kali saya bicara. Ini ketiga, Bapak Ibu. Saya sudah bicara tentang akhir zaman, dan akhir zaman itu banyak sekali tipenya seperti ini. Nah, kita sepakat untuk memberikan yang nomor 2 sama nomor 3 kepada gereja masing-masing, dan kita menuju ke atas. Bapak Ibu, topik ini penting. 2033 adalah topik yang penting untuk Anda selesaikan amanat agung menjadi penginjil-penginjil di akhir zaman. Bapak Ibu, kalau orang bilang apa yang akan terjadi di 2033? Bapak Ibu, saya mau katakan Tuhan bisa datang, bisa loh. Tetapi Tuhan pasti datang nggak? Nggak tahu. Tapi Tuhan bisa datang. Bapak Ibu, Anda mengerti bahwa tahun 2033 adalah merupakan satu tonggak yang kita sepakati bersama. Kalau nanti Tuhan belum datang, ya tambahkan lagi 34, 35, sampai 40. Tetapi kita mau selesaikan di tahun 2033. Nah, Bapak Ibu, Anda mengerti bahwa di tahun ini sampai 2033, kita akan memasuki 8 tahun dari hari ini. Kita memasuki 2025, kita akan melewati 2030. Bapak Ibu, Anda harus mengerti apa yang terjadi pada tahun 2030. Kondisinya sepertinya gak jadi apa-apa di sini. Tetapi pengangguran mulai banyak. Kondisi bekerja mulai sulit. Orang buka usaha tidak mudah. Ada yang bertanya sama saya, Pak, ada apa? Pertama, memang orang-orang yang memiliki dana ngerem dananya. Nah, dari tahun 2025 sampai 2030 yang terjadi adalah Great Reset. Bapak Ibu, Anda pernah membaca bukunya atau pernah membeli atau Anda mengerti buku mengenai Great Reset? Bapak Ibu mungkin jarang yang bisa bahasa Inggris, tapi buku itu bagus. Great Reset itu ditulis oleh Klaus Schwab. Klaus Schwab itu adalah tokoh besar yang sekarang sudah dipenjara karena korupsi. Jadi Klaus Schwab menulis buku Great Reset itu bagus sekali. Dalam tulisan itu disebutkan bahwa semua bidang di muka bumi, teknologi, ekonomi, pendidikan, entertain, apapun di muka bumi ini akan di-reset jadi nol. Waktu Anda masuk ke 2030, Anda melihat bahwa seluruh pola yang Anda pakai hari ini akan dikembalikan ke nol. Bapak Ibu, satu perkataan Presiden Prabowo, kalau Anda masih ingat waktu lagi bertanding dengan Pak Jokowi di masa lalu, beliau pernah mengatakan bahwa 2030 nanti Indonesia bisa habis. Anda pernah dengar ini? Udah gak ada orang. Ini belum khotbah. Khotbahnya Pak Sayanti baca firman, Bapak Ibu. Ini belum, ini baru ngobrol dulu. Kan kita nggak ketemu setahun ini toh Bapak Ibu, kita ngobrol dulu. Bapak Ibu, Anda pernah dengar kata-kata itu? Berapa yang pernah dengar? Cukup banyak yang pernah dengar. Jadi waktu itu kita berkata, ini gimana sih orang mengatakan 2030 habis, ya habis saja, biar dia habis sekalian. Orang kita masih berdiri saja kokoh kok. Bapak Ibu, Anda harus melihat loh. Perkataan beliau 2030 Indonesia bisa habis. Saya akan jelaskan dengan pola yang sedikit berbeda. Bapak Ibu, di muka bumi itu terjadi satu yang habis tanda kutip. Sebab di 2030
orang di muka bumi untuk melangsungkan kehidupannya, maka orang di muka bumi dibuat standar semuanya sama. Tidak ada lagi kepemilikan, tidak ada lagi hak atas hidup Anda. Bapak Ibu, Anda harus mengerti kepemilikan Anda atas barang, atas uang, atas satu aset, atas properti akan mulai dihapuskan pelan-pelan. Bapak Ibu, apa tujuannya dari hal itu terjadi? Ini semua akan dikendalikan untuk tujuannya muka bumi itu menjadi sama, rata. Nah, Bapak Ibu, yuk kita akan melihat kenapa sih ini terjadi. Kalau Bapak Ibu melihat peperangan di muka bumi, ini ada perang Thailand sama Kamboja ya Bapak Ibu ya. Thailand Kamboja sudah damai gara-gara Amerika telepon gitu ya. Kalau ribut terus, gara-gara ribut kasih tarif loh, oh takut mereka semua nyerah, damai. Yang kedua, India dan Pakistan sudah damai, India Pakistan, tapi hari ini ribut lagi, tapi baru sedikit saja kondisinya. Bapak Ibu, Rusia dan Ukraina belum selesai, ditambah Israel dan Hamas. Hamasnya disikat, Hamas di Mesir disikat, Hamas di Libanon disikat, Hizbullah di Suriah disikat, Iran dihajar, itu kembali di Israel peperangan seperti itu. Bapak Ibu, kalau Anda melihat peperangan ini, Anda harus mengerti sebetulnya apa yang sedang terjadi. Saya akan mulai dari seorang tokoh bernama Trump, Donald Trump. Donald Trump itu terpilih kembali menjadi presiden. Dan dia itu sampai 2028. Donald Trump. 2028 ini adalah merupakan tahap penting, karena sampai sana saya nggak ngerti apakah dia bisa naik lagi atau tidak, tapi dia sedang menyusun di belakangnya beberapa orang dari kalangannya dia supaya bisa menggantikan. Karena calon pengganti dari Partai Demokrat belum kelihatan, Bapak Ibu. Donald Trump adalah presiden dari Partai Republik. Nah, Donald Trump itu naik, kemudian dia menjanjikan banyak hal mengenai kondisi negara yang baik dan kondisinya bagus. Amerika waktu Donald Trump naik, kondisinya adalah pertama, dia melihat keuangan Amerika sudah terlalu parah. Anda mengerti di Indonesia itu dolar, sekarang dolar itu harganya 16.200 kira-kira. 16.300 atau 200 turun tuh 16.200. Di Indonesia memang masih bagus, tetapi kalau Anda mengerti hutang Amerika itu tenang. Tes. Oke. Bapak Ibu, Donald Trump itu mengatakan bahwa kondisi keuangan ini problem Amerika. Pertama, hutangnya Amerika itu terbesar di muka bumi. Hutang yang banyak itu bagaimana cara membayarnya? Pertama, Amerika cetak uang. Jadi dolar dicetak terus, itu dibayar. Nah, kondisi itu membuat dolar semakin jatuh tuh nilai dolar. Anda jangan bayangkan Indonesia ya, Indonesia itu beda. Jatuh tuh nilai dolar jatuh. Nah, satu itu. Kedua, apabila hari ini terjadi perang dunia, Amerika dimusuhi semua negara dan diperang, kondisinya kemungkinan besar Amerika bisa kalah. Kenapa? Karena produksi untuk menyuplai tentara Amerika tidak ada. Bapak Ibu tahu perang dunia kedua itu kenapa Amerika bisa menang? Kenapa Amerika bisa berjaya? Karena ada produk, misalnya mobil, produk helikopter, itu waktu dalam perang mereka mengganti produksinya, menyokong perang. Jadi peralatan-peralatan kendaraan dipakai untuk mencetak kendaraan-kendaraan perang. Mobil-mobil diganti untuk mencetak kendaraan-kendaraan untuk perang. Dan itu berhasil menopang Amerika. Tetapi hari ini industri itu sudah tidak demikian besar. Bapak Ibu, saya mau tanya, mobil Eropa Amerika apa yang besar di Asia? Tidak ada. Bapak Ibu, Anda tahu ya. Jadi kondisinya tidak mungkin, karena perusahaan di Amerika kebanyakan sekarang sudah perusahaan jasa, perusahaan keuangan, perusahaan-perusahaan bukan lagi manufaktur. Di Amerika perusahaan manufaktur sudah mulai berkurang, orang-orang di Amerika mencari dari luar. Nah, kondisi ini mempengaruhi Amerika sebagai sebuah negara besar.
Jadi pertama masalah keuangan, kedua masalah pembiayaan untuk perang. Nah, bagaimana caranya untuk mengembalikan Amerika besar lagi, great again? Lalu Trump mengatakan yang terbaik adalah dia sekarang mulai menyetop dana-dana tidak penting. Bapak Ibu tahu ya, Amerika sudah keluar dari UNESCO. UNESCO, PBB sudah keluar. Amerika sudah keluar dari WHO. Tahu ya, WHO keluar nih Amerika. Yang ketiga, Amerika menghentikan USAID, bantuan Amerika kepada negara-negara miskin. Itu diberhentikan semuanya dan Amerika berpusat kepada programnya masing-masing. Nah, Anda tahu kenapa dari WHO berhenti? Karena WHO dengan Trump itu Trump tidak percaya dengan WHO. Bapak Ibu, soal WHO Anda perlu berpikir baik-baik. Karena 19 Juli kemarin sudah lewat. 19 Juli kemarin sudah diteken perjanjian dengan WHO yang akibatnya hati-hati, itu merupakan kalau ada pandemi kembali itu akan menyulitkan Anda. Anda harus berhati-hati. Anda bisa berdoa lah mengenai itu. Jadi USAID ditinggal, WHO ditinggal, UNESCO ditinggal. Nanti beberapa lagi akan ditinggal. Tapi Amerika tidak mungkin keluar dari PBB karena Amerika adalah Dewan Keamanan di PBB. Tidak mungkin keluar, tapi dia meninggalkan. Nah, waktu dia meninggalkan ini, Amerika menjadi besar kembali. Nah, cara yang dipakai oleh Trump pertama adalah menaikkan tarif. Tarif perdagangan dikenakan kepada musuh dan teman. Musuh dan teman dikenakan tarif. Bapak Ibu, ini Israel itu mendapat untung besar karena Anda tahu bahwa Amerika berdiri karena Israel. Jadi Israel itu tidak kena apa-apa. Misalnya negara Kanada, Inggris, Perancis itu kena, teman-teman baik tuh kena. Apalagi China dan Indonesia gitu ya. Kena juga. Jadi musuh kena, teman juga kena. Nah, semua negara ribut waktu dikenakan tarif. Karena tarif itu biasanya 10%. Bapak Ibu, setelah kena ini, kemudian Kamboja dan Thailand waktu itu pergi ke Amerika dan meminta supaya nego lah. Dan kemudian Trump berkata, oke, kamu bagus ya sudah, gak usah, kembali nol. Indonesia juga. Jadi waktu Indonesia dikenakan 32%, waduh, Indonesia tidak punya kedubes, duta besar tidak ada di Amerika. Jadi Indonesia tidak punya duta besar sudah ditarik ke Indonesia dan menjadi pejabat di Indonesia. Di sana tidak ada duta besarnya. Apa yang terjadi waktu negosiasi ini? Ternyata hasilnya 47%. 47. Jadi Bapak Ibu, kalau menilainya gampangnya begini. Dulu itu kena 32, terus kena 10. Nah, kalau kena 47, Anda tumbahkan 32 tambah 10 tambah 47. Gitu. Jadi itulah yang kenakan sama Trump. Bapak Ibu, tapi Trump menunda 3 bulan. Jadi waktu 3 bulan itu reda semua. Jepang juga reda, semua negara reda, Arab juga reda, tetapi China kena tarif yang cukup tinggi. Trump kenakan 45%. China bilang, saya akan ikut kamu 20% di bawah. Kena 45%. China kenakan kepada Amerika 25%. Trump berkata, berani sekali kamu naikkan 65. Oh, China bilang 45. Trump berkata, kalau begitu aku naikkan 85. China berkata, aku kenakan engkau 65. Trump berkata, aku naikkan 105. Orang China berkata, naikkan 85. Trump berkata 125. Orang China mengatakan 105. Terakhir Trump berkata 145. Orang China mengatakan 125. China ngikutin terus, tidak undur. Karena China berkata, kami negara berdiri sudah 5.000 tahun. Dan Amerika baru berdiri, itu mah 1776, gampang. Jadi China tidak mau mundur. China tetap mengenakan tarif seperti ini. Bapak Ibu, apa yang Anda baca? Kalau Anda membaca, Trump kemudian melunak. Bapak Ibu harus ngerti soal Trump ya. Ini baru bahas Trump nih. Belum firman, simpen dulu.
simpen dulu. Bapak Ibu yang penting Anda ngerti aja, dengerin aja. Nah, Trump mengatakan Trump itu tipe orang yang kekuatannya, idenya dar berani di depan. Tetapi Bapak Ibu Anda ngerti, nanti kalau di akhir ada nego-nego lagi. Kemudian Indonesia pergi ke Amerika 3 bulan. 3 bulan itu nanti kira-kira awal Agustus akan berlaku. Dan hasil nego dengan Trump menyatakan 19% dikenakan tarif. Tarif itu sebenarnya untuk mengembalikan Amerika menjadi besar kembali. Bapak Ibu melihat di muka bumi, begitu Trump mengumumkan tarifnya naik seluruh negara, apa yang terjadi? Di tahun 2025 semua negara keep duitnya begini. Akibatnya bisnis semuka bumi, pekerjaan semuka bumi, human resource semuka bumi goyang semua. Bapak Ibu hati-hati dengan ini. Tetapi kalau Anda jadi orang Amerika, Anda pasti senang kok. Anda pasti senang lihat kondisi ini. Bapak Ibu, Trump ingin mengatakan orang-orang Meksiko keluar. Bahkan orang yang kuliah di Harvard keluar. Lah gimana coba? Orang-orang yang mendapatkan mau kuliah ke sana tolakin semua. Sampai ke pengadilan Trump ngotot bahwa itu harus keluar. Jadi orang-orang dari sisi-sisi dari Meksiko mau masuk ilegal. Orang Amerika perlu orang ilegal untuk kerja di rumah tangga, tetapi itu ilegal dan itu sama Trump dibatasi. Karena Trump mengatakan Amerika harus kembali menjadi negara yang nomor 1. Bapak Ibu, ini penting nih, tarif dikenakan dan semua kondisinya membuat Amerika itu benar dan bagus. Bapak Ibu, kalau Anda berusia di atas 50 tahun, Anda orang Amerika, Anda pasti setuju dengan Trump. Tapi bagaimanapun sulit gitu ya. Nah, Trump waktu dia membuat ini, dia mengatakan, aku akan membuat Stargate. Bisa dipasangkan Stargate. Nah, Bapak Ibu lihat ini. Ini adalah OpenAI, SoftBank, Oracle. Tokohnya ada Larry Ellison, SoftBank Masayoshi Son, dan OpenAI Sam Altman, SoftBank Masayoshi Son, Oracle Larry Ellison. Itu equity funders dan mereka menggunakan Microsoft, Nvidia. Itu dibuat satu bentuk yang besar. Amerika membuat bentuk Stargate terbesar. Di muka bumi sudah ada lagi, misalnya United Arab Emirates, terus ada lagi Mubadala, kemudian ada dari TikTok dari China, kemudian ada dari Rapidus, ada Xipeng, itu dari China dan negara lain. Tetapi yang dibuat oleh Amerika itu yang terbesar. Bapak Ibu melihat ya. Saya kalau ditanya sama seseorang, Pak, tokoh besar di muka bumi siapa sih Pak? Bapak Ibu Anda selalu loh. Itu bukan orang. Tokoh besar adalah BlackRock, Vanguard, dan State Street. 3 perusahaan ini itu adalah tokoh terbesar di muka bumi yang mengelola dana secara luar biasa. Ini Stargate disahkan oleh Trump tahun ini. Dan dananya 500 billion US dollar itu diserahkan untuk dijalankan oleh 3 orang yang tadi ditunjuk oleh Trump. Dan dengan Stargate ini, kalau ini berhasil, maka apa yang selama ini dikhotbahkan mengenai kemudahan data itu sudah bisa dijalankan. Bapak Ibu, Anda mengerti? Matikan. Bapak Ibu, Anda mengerti Presiden Prabowo pergi ke Amerika dan bernegosiasi timnya bernegosiasi tentang tarif. Dan kita mendapatkan tarif yang paling rendah di Asia Tenggara, 19%. Itu adalah tarif yang menguntungkan Indonesia, lebih rendah dari Vietnam,
lebih rendah dari Laos, lebih rendah dari Thailand, lebih rendah daripada Kamboja, lebih rendah daripada semua negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Kita paling rendah 19%. Bapak Ibu, itu merupakan kemenangan buat Indonesia. Tetapi ada timbal balik, yang mana Indonesia harus memberikan sesuatu kepada Amerika. Anda dan saya hari ini kita bisa berdoa sama Tuhan. Apa yang diberikan Indonesia tentang tarif itu? Pembelian Boeing 50 unit 787 Max 50 unit harus dibeli oleh Indonesia. Anda ngerti ya? Nah, belakang apa tadi? 787. Ingat Bapak Ibu apa itu Max? Ingat yang jatuh itu apa? Max. 2 kali jatuh. Itu Max. Dan itu dilarang di semua negara, tapi hari ini sudah diperbaiki dan dijual Indonesia 50. Kita berdoa. Dan satu lagi yang paling penting. Anda punya data tuh? Data. Nama data itu, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, itu mah data yang biasa, data Anda. Keuangan Anda, apa yang Anda beli, apa yang Anda tonton dari handphone Anda, seluruh datanya itu ditaruh di Amerika. Sudah ditaruh di sana. Sudah, data Anda sudah masuk sana semua. Bapak Ibu, ini problem nih. Lalu Indonesia kan harus membuat sebuah konsorsium, sebuah badan yang dipakai untuk melindungi perlindungan data pribadi, PDP. Itu harus dibuat orang Indonesia supaya data itu aman. Sampai hari ini belum ada pembicaraan ke arah sana. PDP ini harus kapan dibuat, belum ada pernyataan kapan dibuatnya. Tetapi data Anda sudah diserahkan ke Amerika, dan Amerika hari ini sudah memegang seluruh data orang se-Indonesia dipegang. Gitu ya. Nah, tapi data apa Pak? Ada 2 jenis data. Pertama adalah data komersial yang diakui. Oh, saya nggak ambil semua, Amerika nggak ambil semua, Amerika cuma ambil data komersial. Data pribadi tidak. Data pribadi sama komersial kan beda toh. Yang komersial aja yang diambil, data pribadi tidak. Saya mau tanya, bagaimana membaginya? Data itu sekarang sudah masuk semua. Bapak Ibu, mungkin Anda menyalahkan, ini salah presiden. Enggak. Ini bukan salah siapa-siapa. Ini memang harus terjadi. Bapak Ibu sudah membaca Alkitab. Ini harus terjadi. Andai kata Anda menjadi pemimpin, di muka bumi ini ada 2 tempat menaruh data, di China atau di Amerika. Cuma ada 2 datanya. Bapak Ibu mau taruh di mana? Ya, dulu saya sekolah di mana? Kalau sekolah di Amerika, ada lebih percaya sama Amerika. Amerika memiliki Stargate. China, Huawei akan kuat tuh. Tapi ini perkembangannya masih Anda lihat ke masa depan. Bapak Ibu, itu yang terjadi hari ini. Jadi kalau Anda melihat, mau beli barang susah, ini mau beli harganya mahal-mahal, mau kerja tuh anak saya mau kerja susah Pak, saya cari duit susah. Anda mengerti, kondisi di muka bumi ini sebenarnya tidak jadi apa-apa, tetapi itulah yang terjadi di belakangnya. Bisa ya Bapak Ibu ya? Nah, Bapak Ibu, kondisi ini diberikan oleh Trump, ngadu. Bapak Ibu kan pernah melihat toh data-data perkembangan teknologi yang di luar itu. Bapak Ibu bersyukur sama Tuhan karena apa yang Bapak Ibu lihat di tahun 2025 ini, di tengah semester 1 2025, barang-barang itu sudah masuk Indonesia. Bisa ya Bapak Ibu? Contoh saya mau katakan, Bapak Ibu tahu kepolisian, polisi tahu kepolisian? Waktu itu jalan polisi baris, ada binatang yang dari robot jalan, Bapak Ibu tahu?
Ini Bapak Ibu. Itu polisinya bawa remote tuh. Sebetulnya, datanya sebetulnya dari perusahaan yang mendukung ini, bintang robot itu, sebetulnya tidak pakai polisinya yang begini-begini, neken-neken begini. Karena neken itu dengan binatangnya 1 meter jaraknya. Tetapi itu kan berjarak dari internet, dikendalikan dari jarak jauh. Tetapi itu ditolak oleh polisi Indonesia. Polisi mengatakan tidak boleh, karena takut nanti keamanannya nggak bisa dipegang gitu. Jadi binatang itu bisa bergerak, robotnya bisa bergerak dengan kendali dari tangan. Gitu, Bapak Ibu melihat ya, ini robotnya. Gambar kedua. Ah, itu. Ini sudah di Indonesia ini. Ini polisi yang pakai kok. Anda tanya, berapa Pak harganya? Murah, nggak bayar. Karena ini masih coba-coba, nggak bayar Bapak Ibu. Tapi Anda mengerti bahwa ini sudah masuk di Indonesia beberapa tipe-tipenya sudah masuk. Nah, ini sudah jalan di dalam bentuk yang tidak muncul di lapangan. Bapak Ibu, Anda mengerti bahwa ini masuk Indonesia dengan cepat. Anda mengerti bahwa inilah yang dimaksud dengan selama ini kita bicara perkembangan dunia. Bisa ya Bapak Ibu ya? Nah, Bapak Ibu, Anda tahu taksi terbang? Taksi terbang tahu? Nggak usah gitu, Raffi Ahmad sudah pakai. Raffi Ahmad sudah pakai. Naik, wah nanti nggak ada yang nemenin saya, bisa jatuh nggak nih? Gitu. Nah, itu naik tuh. Sudah dicoba 2 kali. 1 kali oleh Raffi Ahmad dan teman-temannya, yang satu lagi di pameran di GIIAS di Jakarta. Sudah ada taksi terbang, gitu ya. Jadi bentuknya indah sekali, dari China, dari produsennya Chery, gitu. Jadi bentuknya bukan seperti ini, tapi bentuknya indah dan bagus banget. Jadi yang kedua jauh lebih indah. Nih seperti ini, baru. Ini Indonesia ini gambarnya. Chery, mau beli dah? Nggak punya duit Pak, ya sudah jangan. Ini gambarnya. Dengan mudah saja itu mulai masuk. Bapak Ibu, kondisi ini Anda harus berdoa. Kondisi di muka bumi, apa yang sudah dikhotbahkan dari sejak dahulu, Anda sudah melihat, wah ini rame ya, sudah ada barang di Indonesia. Barang-barang ini di Indonesia ada, itu karena hubungan baik Indonesia. Matikan. Bapak Ibu, negara paling aman di muka bumi mana sih? Anda mau bilang Swedia, oke. Mana lagi yang aman? Finlandia, oke. Indonesia aman? Aman Indonesia. Kita itu masalahnya cuma sama internal gotok-gotokan, waduh, ada tahu-tahu ada masalah di Cidahu gitu ya, ada masalah apa di Padang tuh, itu ribut-ribut tuh, apa, wah itu rame antar orang gitu ya. Gebuk-gebukan. Jadi masalah internal, tetapi masalah di Indonesia bukan eksternal. Saya pernah katakan sama Anda Bapak Ibu bahwa ini Indonesia nih. Karena Indonesia berdagang dengan negara lain, yang kena semua negara ini kena kepada Indonesia 20%. Masih dari Indonesia apa? Nggak ada masalah, kita baik-baik saja, kita tenang saja kok. Anda masih, restoran masih enak, yang penting ada duitnya bisa bayar Bapak Ibu. Nah, kondisi Indonesia itu aman dan Anda nggak perlu takut, Anda perlu berdoa saja. Indonesia itu bergabung dengan BRICS, Brazil, Rusia, India, China, tambah Indonesia, BRICI, yaitu Indonesia. BRICI Indonesia. Indonesia bergabung dengan mereka. Dan apa yang dibuat oleh BRICS? BRICS membuat mata uang untuk melawan dolar. BRICS membuat. Jadi BRICS itu mengumpulkan orang supaya mereka bersatu dan melawan dolar Amerika. Tapi kok dolar harganya tetap kuat, nggak jatuh Pak? Ya karena Indonesia begitu ya. Jadi itu dibuat dan mata uang itu sudah ada. Tapi mau beredar itu dibutuhkan sebuah gubernur
dari Bank Indonesia dan bank-bank lain yang kuat. Masalahnya dalam BRICS ini bahwa tidak bisa mengalahkan the Fed, Federal Reserve, bank sentralnya Amerika. Karena negara BRICS itu bank sentralnya tuh masih kepada diri sendiri gitu. Jadi mau dibuat persatuannya di BRICS. Indonesia gabung sama BRICS, Amerika ngelihat, wah ini mau cari masalah nih, makanya kena sebuah tarif yang besar. Tapi Indonesia kan Anda tahu, Indonesia tuh nggak mau pihak kiri kanan, baik sama A, baik sama B toh. Waktu dia berbaik dengan Rusia, Amerika ngelihat, you mau beli minyak dari Rusia ya, you mau bikin uang baru ya. Oh, saya bilang enggak. Nah, kemudian Indonesia datang kepada Trump dan membuat sebuah kondisi. Bapak Ibu, Amerika dirangkul, Rusia dirangkul, pokoknya aman, tentram, kerto raharjo, gitu. Indonesia tuh begitu. Nah, Bapak Ibu, ini menarik. Waktu dibuat, gitu ya, kondisi. Kalau Anda tanya sama saya, Pak, apakah dengan bergabungnya BRICS besar, apakah itu satu ketika nanti uang dolar bisa jatuh apa enggak? Kalau Anda nggak punya dolar, bodo amat Pak, saya nggak punya dolar gitu. Tapi di sini, saya punya dolar Pak. Nah, karena Anda punya dolar Bapak Ibu. Nggak ada, udah pulang semua. Oke. Jadi gimana Pak, Bapak Ibu? Dolar akan jatuh, tetapi masih jangka panjang. Jangka panjang. Dalam jangka pendek, tetap saja BRICS tidak bisa melawan Amerika, the Fed. Karena apa? Karena BRICS itu adalah negara yang cenderung konsumen. Negara yang melakukan konsumsi bukan produsen. Jadi mau melawan Amerika berat. Tapi tahu ya. Jadi kalau hari ini mungkin berapa tahun kalau Anda mau pegang dolar, ini kata saya bukan kata firman, kata saya loh ini. Mau 3-4 tahun lagi pegang dolar saja nggak apa-apa. Gitu ya. Tapi kondisinya berubah nih di muka bumi. Saya itu melihat di tahun 2025 sudah seperti ini. 2025 nanti di akhir, terus ke akhir nanti, kondisinya semakin berat. Nah, kondisi semakin berat itu terus akan terjadi. Bapak Ibu, Anda mengerti soal pekerjaan yang paling susah. Pasang tentang pekerjaan, yang pekerjaan ada orang. Ya, oke. Besarkan suaranya. Berhenti serahin kerjaan ke manusia, serahin semua ke AI. Bukan gue yang bilang, ini slogan perusahaan AI di San Francisco. Kalau ini kejadian di Indonesia, lu siap kenalin artisan AI agent super canggih yang bisa gantiin ribuan pekerja. Bukan sekadar chatbot, tapi karyawan AI yang bisa kerja sendiri. Salah satu inovasi gila mereka yaitu AVA. AVA ini AI Specialist Business Development. Nyari prospek, follow up, atur meeting, semua dikerjain otomatis. Hasilnya, AVA bantu artisan raup $1 juta per tahun. Ini semua terjadi secepat itu. Sekarang kalau lo kerja di sales, cold calling, dan customer service, yang terjadi adalah Indonesia akan punya orang di Indonesia ini jumlahnya kira-kira 300 juta. 300 juta nih. Di Indonesia kira-kira jumlah orang 300 juta. Anda akan berkata, waduh Pak, bonus demografi Pak, besar. Ini bagus untuk kayak produsen. Itu masalahnya. Karena orang 300 juta itu, Anda mau katakan sebagai beban demografi atau sebuah bonus demografi. Karena sekarang saja mencari pekerjaan sudah susah. Bapak Ibu, kalau Anda punya pekerjaan hari ini, Anda pegang. Ngucap syukur sama Tuhan, sebab Tuhan yang memberikan pada Anda dan saya anugerah untuk hidup di muka bumi. Bapak Ibu, kondisi ini semakin sulit. Jadi semua negara yang orangnya banyak dan cenderung tidak teredukasi, itu akan jadi masalah di dalam. Anda tahu di Jepang itu sudah kurang ya, orangnya kan sudah turun tuh. Karena kesuburan mereka juga jatuh terus itu. Makanya Jepang sekarang membuka orang Indonesia yang mau ke Jepang, dibuka lebar-lebar. Maka orang Indonesia rame-rame ke Jepang tuh. Wah, menjadi tenaga kerja di sana. Tapi sampai di Jepang mereka bikin kekacauan.
Jadi di situ mereka kumpul-kumpul pakai gaya yang semacam-macam sehingga membuat orang Jepang marah. Dan kondisinya sekarang sedang ditertibkan dan akan dipulangkan kembali ke Indonesia. Ini bahaya Bapak Ibu, kalau sampai Indonesia lagi gimana nanti? Nah, Bapak Ibu, kondisi ini terjadi di muka bumi. Jadi situasi peperangan seperti inilah yang sedang terjadi di muka bumi. Ini di muka bumi, seluruh di muka bumi terjadi seperti ini. Bapak Ibu harus mengerti loh hari-hari ini. Menjadi sulit untuk Anda memegang keuangan. Nah, saya bicara soal keuangan. Bapak Ibu, Anda mengucap syukur sama Tuhan bahwa keuangan kita akan menuju pada akhirnya gitu. Jadi keuangan itu, ini kan akhir zaman kan di sini ya Bapak Ibu nih, akhir zaman. Ini akhir zaman nih. Nih keuangan Anda itu begini. Anda akan mulai dicepit nih, dicepit. Ini menuju ke sana nih. Semakin kebebasan Anda semakin sulit sekarang. Salah satu bukti bahwa Indonesia itu sudah menyerahkan data Anda dan saya ke Amerika, maka Anda akan sebentar lagi di Indonesia ada yang namanya Cortex, pajak Cortex. Bagus, Anda bisa mengerti banyak kalau Anda masuk ke Cortex. Anda sudah pakai kan nomornya, pakai NIK Anda tuh. Jadi setiap orang sudah punya NPWP itu di Cortex. Nah, Anda harus masuk ke sana, tapi di sana Anda akan semua yang keluar dari dana Anda bisa ditelusuri. Itu pun masih kurang. Lalu Indonesia membuat BI Payment ID. Nih. Ini BI Payment ID. Cara yang dipakai itu seperti ini. Next. Nih, jadi Anda punya Dana, Anda punya OVO, Anda pakai QRIS. Anda pakai QRIS lah biasanya. Bapak Ibu, Anda kalau pakai QRIS itu dari Amerika, itu yang namanya Visa dan Master, nggak dapat dana gitu ya. Jadi kalau pakai QRIS nggak dapat toh itu hanya ceklek dapat gitu. Tapi Amerika marah-marah karena Master sama Visa nggak dapat itu. Gimana itu? Dan dengan begini ada tuh. Jadi Anda sekarang mau bayar pakai QRIS, pakai OVO, pakai GoPay, pakai Dana, mau pakai kartu Visa, mau pakai kartu Master, mau pakai seluruh ATM Anda, itu menjadi satu datanya, sehingga orang bisa tahu sekarang kemana uangmu lari. Gitu. Ini belum pembayaran digital ya. Digital ID lebih lagi daripada ini. Rencana di akhir nanti yang sedang dipikirkan mungkin terjadi pada tahun 2008-2009. Uang Anda itu sudah punya nama. Jadi namanya si A, jumlah uangnya 100. Itu dikeluarkan buat apa saja, terdata semuanya. Ini kalau Indonesia sebetulnya ada susah, karena bagaimana kalau orang-orang yang koruptor misalnya, itu menyembunyikan uangnya di mana tuh? Mereka akan melempar duitnya mungkin di Singapura, mungkin di Cayman Island, mungkin di sebuah tempat-tempat di muka bumi yang pajaknya nol. Ditaruh di sana semua. Ini Bapak Ibu, Payment ID sebentar lagi di tahun ini akan terjadi. Bapak Ibu, bagaimana kalau Anda lihat ini? Nah, kalau Anda misalnya, ya Pak mau pakai apa juga terserah Pak, uang saya pokoknya ya ada uangnya saya bayar, gak ada uangnya saya nggak bayar apa-apa, itu bisa. Tapi ini merupakan sebuah kondisi orang-orang mulai berpikir, ada apa di sini. Nah Bapak Ibu, Payment ID ini akan berlaku di Indonesia. Nah situasi yang berlaku itu cenderung kalau Anda melihat pergerakannya sekarang cepat sekali. Di muka bumi ini peristiwa-peristiwa inilah yang sedang terjadi. Jadi waktu Anda kesulitan dengan keuangan, ini menjadi susah, makanya sekarang pajak di mana-mana. Bapak Ibu dipajekin sekarang di mana-mana. Bapak Ibu tahu ya, jadi bikin apapun kena pajak. Apa? Kena pajak. Semuanya kena pajak.
Bahkan katanya, ini belum diputuskan nih, kalau Anda punya akun bank, nggak 3 bulan tidak bergerak, mati begitu ya, katanya mau diambil gitu ya. Ini baru wacana Bapak Ibu. Jadi kondisinya semakin menjadi kesulitan bagi Anda untuk bergerak. Bapak Ibu sudah siap? Ini mau firman nih. Jadi inilah peristiwa yang terjadi di Indonesia. Peristiwa ini yang terjadi, dan dalam situasi ini dunia sedang berlomba-lomba untuk menambahkan segala sesuatu yang penting. Kita ngomong China sekarang hari ini. Di China, kalau Anda melihat ke China, itu kan kota-kota besar, itu ada tahu Chongqing tuh, itu bagus tuh, Shanghai itu besar, itu Guangzhou atau Beijing itu besar Bapak Ibu, bagus dan mewah gitu ya. Dan itulah di China sedang mengembangkan semua kemampuannya untuk teknologi. Misalnya matahari buatan dibuat 3 matahari buatan, bulan buatan dibuat 10. Pak, gimana tuh Pak? Nggak tahu gimana caranya, pokoknya sedang dibuat satu tuh. Bapak Ibu, Anda pakai internet berapa? 4G? 4G ya? Masih berebet Pak? Ya oke. China 10G. Dari 5, 6, coba-coba 10. 10G di China. Langsung 10G. Jadi cepat sekali Bapak Ibu situasinya. Nah, kondisi ini itu membuat, karena China harus mengambil apapun yang besar. Anda tahu harga mobil sekarang? Ini akan terjadi di Indonesia. Di Indonesia nanti kemungkinan akan terjadi bahwa Anda beli mobil, Anda pakai sampai rusak, kemudian Anda taruh, Anda beli baru lagi. Mobil seperti itu. Hari ini mobil listrik harganya ada yang sudah diskon sampai 100 juta. Anda mau beli mobil sekarang, beli apa Pak? Mobil listrik Pak? Ya kalau ada duit beli sekarang. Bapak Ibu, kondisinya seperti itu. Jadi barang-barang yang Anda beli, Anda cuma pakai, kalau rusak ya buang. Karena semua mobil yang Anda beli, yang konvensional terutama, itu kalau ada mobilnya tuh biasa kalau bempernya rusak atau kena spionnya rusak, ya Anda akan ganti. Spare partnya itu masalah berat di Indonesia. Tapi Ibu ngerti ya. Jadi cerita ini Anda harus ngerti bahwa ini yang sedang dikejar oleh China. Nah, dalam China mengejar ini, mau membuat yang terhebat, Anda harus mengerti kenapa China tetap menjadi nomor 2. Bapak Ibu, kalau Anda ke China, Anda nggak boleh ngomong sembarangan. Indonesia kalau ribut tuh begitu, pemerintah gini. Di China tidak ada. Karena ada CCTV. Di mobil taksi itu CCTV ada 2, satu ke sana untuk melihat jalan, keamanan bagi Anda, satu lagi ke dalam. Kalau Anda ngomong China gimana? Bagus. Mereka terbiasa ngomong begitu. Rakyat sosialis semuanya dipaksa supaya menghormati orang dan bicara karakter yang bagus. Tidak boleh asal bicara, tidak boleh sembarangan bicara. Itu di China. Nah Bapak Ibu, China membuat ini semua, tetapi kan orang China itu besar, negaranya besar kan. Di China ada negara yang kota yang besar, yang bagus, ada kota-kota yang pedesaan Bapak Ibu. Yang pedesaan ya masih seperti zaman dulu gitu ya. Bapak Ibu kalau ke sana Anda tahu bahwa mohon maaf itu, toiletnya masih kayak dulu gitu ya. Jadi Anda harus ngerti itu seperti apa itu. Tanya sama yang tahu tuh. Ya, saya kalau ngomong gitu berat lah, saya nggak mau ngerti lah Bapak Ibu. Tapi kalau yang bagus-bagus, kalau yang jelek-jelek. Nah, secara tengah Anda ambil, China masih kalah sama Amerika. Tetapi hari ini banyak orang mengatakan, kalau mau sekolahkan anak di mana? Anda tahu, di China. Karena etos kerjanya lebih menarik. Nah, 2 negara ini sedang maju begini. Bagaimana dengan Eropa? Eropa nih. Inggris, Perancis, Belanda, Italia, bagaimana? Mereka cenderung kemajuannya melambat.
kemajuannya melambat dan cenderung tidak bisa kembali. Kenapa bisa begitu? Bapak Ibu mengerti? Kondisi itu dipengaruhi oleh salah satunya adalah perang Israel. Nah, Bapak Ibu Anda mengerti bahwa ini kan dunia ada perang nih di muka bumi. Perang itu banyak, gitu ya. Jadi Thailand dan Kamboja perang. Thailand dan Kamboja perang. Itu permasalahan karena Kamboja menanam di perbatasan yang sudah rame lama, taruh di situ, dan itu orang Thailand ada 5 yang meninggal. Kemudian marah, diserang, ngadu kuat gitu ya, meninggal ada 20 orang, terus serang terus. Tapi hari ini mereka sudah kembali karena ada gencatan senjata. Di Afrika gimana? Afrika mah perang biasa, Afrika perang terus. Jadi Afrika tuh perang terhadap perang internal ya, Afrika. Rusia dan Ukraina. Ini gimana Rusia sama Ukraina? Kita akan simpan ini untuk kita bahas berikutnya. India, Pakistan. Peperangannya gimana? Ini menjadi perang proksi. Proksi itu apa sih Pak? Proksi jadi gini. Dua negara ini kuat nih. Dia memilih satu negara. Ini memilih satu negara. Ngadu pion. Gitu. Jadi di belakang India, Amerika suplai senjata. Pakistan, Rusia suplai senjata. Mereka biar berantem aja. Siapa yang untung? Yang jual senjata. Untung tuh jual senjata nih. Nah, Bapak Ibu, yang ini adalah Israel. Bapak Ibu, yuk kita bahas sebentar perang Ukraina. Ukraina sebetulnya adalah, kalau Anda tahu perang Rusia sama Ukraina jadi ribet gini, kenapa sih Pak? Dibom aja habis satu. Anda ngertilah, kalau Rusia mau sebetulnya ngebom Ukraina, satu hari selesai. Tetapi kenapa tidak ngebom? Kenapa? Sebab kalau ngebom pakai nuklir, cari masalah. Di muka bumi ini sudah ada masalah bahwa orang harus perang pakai rudal saja, tidak boleh pakai rudal nuklir. Karena kalau nuklir sekali dicelung, waduh ribut itu. Ada 9 negara di muka bumi yang punya nuklir. Amerika, Rusia, China, Inggris, Prancis, India, Pakistan, Israel, Korea Utara. Gitu ya. Jadi siapa dari negara-negara ini yang harus Anda lihat dan pelan-pelan ini siapa? Bapak Ibu, saya melihat ke Korea Utara. Kenapa? Negaranya paling miskin, tetapi persenjataannya paling kuat. Dan itu, waduh, ngeri. Kalau disorok-sorok sedikit, tiba-tiba ngebom, blung, waduh ribut itu semuanya. Korea Utara Anda lihat ya. Nah, Ukraina sama Rusia itu perang berkelanjutan. Rusia tidak mau ngalah untuk permintaan Ukraina yang mau terima, Ukraina juga tidak mau terima, dan Ukraina meminta bantuan dari Eropa sampai hari ini. Tapi kalau saya melihat peristiwa perang antara Rusia dan Ukraina itu akan berkepanjangan, panjang sekali. Trump hari ini sudah mengatakan, saya kasih waktu 10 hari ya untuk Rusia menyerah dan Rusia menghentikan gencatan senjata. Kalau tidak, hati-hati, kata Trump. Tetapi Bapak Ibu tahu ucapan Trump itu cuma kuat di awal saja, gitu. Nah, Rusia itu marah besar dengan Ukraina. Ukraina lebih marah lagi, tapi dibantu dengan persenjataan dari Eropa. Perang Ukraina itu adalah perang antara Eropa dan Rusia. Bapak Ibu mengerti bahwa perang itu sama-sama kuat. Tetapi di belakangnya, Bapak Ibu harus mengerti, itu ada Putin sama Trump yang bersahabat. Jadi Ukraina dan Rusia menurut saya tidak akan cepat selesai. Kondisinya terus berkepanjangan. Bapak Ibu akan mengerti perang Israel. Kalau Israel menghajar Hamas, Bapak Ibu tahu Hamas ya. Di dunia itu ada 57 negara penghasil minyak. 57 negara OPEC, 57 negara.
Dari 57 itu, 14 negara masih melakukan dagang dengan Israel. Indonesia tuh dagang sama Israel, dagang. Negara itu masih dagang sama Israel, masih dagang. Tetapi dari 57 negara itu, hanya ada satu negara yang mengatakan, kami nggak mau dagang sama Israel, kami tidak mau berhubungan sama Israel, kami ingin melihat Israel dihapus dari peta dunia. Negara itu adalah Iran. Iran kalau Anda melihat di Alkitab, teman baik sama Israel. Bahkan Anda mengerti bahwa satu ketika waktu bait suci kedua mau dibangun, itu disuruh oleh raja dari Persia. Apa itu ya? Kemudian Anda mengerti juga Esther dan Mordekai yang buat kitab Esther, itu kuburannya berdua itu ada di Iran, Persia. Persia punya teman yang baik semasa itu, dan dalam peperangan itu kondisinya seperti berteman baik dengan Israel, terus berteman sampai di abad ke-20 tahun 1979. Dalam peristiwa 79, hari itu yang menjadi tokohnya Iran. Anda tahu Iran di masa lalu dia seperti orang-orang barat, persis orang barat sama orang Iran tuh mirip tuh, tidak memakai kerudung, kondisinya baik dan semuanya baik, mobil biasa-biasa saja. Tetapi yang menjadi pemimpin adalah Syah Iran. Syah Iran itu teman baik dengan Amerika. Karena teman baik, nah Syah Iran ini korupsi. Karena itu rakyat tidak mau pro lagi sama Syah Iran. Pada tahun 79, Syah Iran digulingkan dan dia lari. Dan kemudian dari Perancis pulanglah Khomeini. Dan Khomeini itu menguasai Iran 1979 sampai beliau wafat. Dan hari itu dia mengatakan, hari ini Israel akan dihapus dari peta muka bumi. Kami nggak mau lagi ketemu Israel, kami nggak mau dagang sama Israel, kami akan berubah. Dan Iran berubah menjadi negara yang seperti hari ini. Kalau Anda mengerti, sebetulnya Iran nggak punya teman loh. Kalau kondisi damai-damai saja, di muka bumi damai ini, belum khotbah loh Bapak Ibu, belum khotbah, nanti dulu. Yang telat datang belakang nggak apa-apa gitu, belum khotbah kok. Iran itu adalah teman satu perkumpulan dengan orang Rusia. Tapi tahu ya, Rusia kenapa teman sama Iran ya? Iran itu tidak punya teman di wilayahnya. Kalau Israel ngebom Iran nih, belum. Kenapa Arab Saudi nggak bantu? Kenapa Uni Emirat Arab nggak bantu? Bahrain di mana? Qatar di mana? Yaman saja yang cenderung bikin ulah di sana terus nggak bantu. Jadi mereka tuh gini, mereka tidak berteman dengan Iran, tapi mereka kata, oh Israel sama Iran ribut ya, ya biar aja ribut gitu. Dalam kondisi damai, wilayah Iran itu adalah musuh bersama orang-orang di Timur Tengah. Anda tahu karena apa? Karena urusan agama. Iran itu musuh bersama. Jadi tidak ada negara yang mau membantu Iran, atau Israel musuh, Iran juga musuh ribut, ya sudah biarin aja musuh ribut. Nah Bapak Ibu, Iran mengerti bahwa untuk dia menghabisi Israel, dia perlu membiayai orang-orang yang memberontak di negara-negara. Lalu dia mulai membiayai Hamas di Mesir, dia mulai membiayai Libanon. Ya, ada emas kecil Libanon. Suriah ada Hizbullah kasih. Lalu semua negara kecuali Yordania. Yordania itu adalah negara di samping samping kiri dari Israel. Sebetulnya kalau membaca Alkitab, orang-orang yang ada di Yordania itu ya orang Israel dulunya. Dari suku Ruben, suku Manasye yang setengah ada di situ ya. Jadi itu berkembang di sana. Apa yang terjadi? Dibiayai oleh Iran. Semuanya dibiayai oleh Iran untuk ngepung Israel. Apa bukti saya ngomong begini? Satu, Bapak Ibu tahu di Suriah, di Syria, istana presiden dah. Di sebelahnya adalah kantornya Menteri Pertahanan.
Syria. Dibom sama Israel. Ini istana presiden tuh, di sampingnya kantor Menteri Pertahanan dibom. Boom. Pertanyaannya, apakah Syria membalas? Tidak. Anda tahu Israel ribut sama Libanon nih, disikat, dirudal sama Israel. Apakah Libanon membalas? Tidak. Hamas yang ada di Mesir, di bagian Mesir yang ujung tuh, dihajar sama Israel. Apakah Mesir kemudian jadi bantu sama Israel? Tidak. Gitu ya. Jadi kondisi ini itu seperti kenapa ada apa? Sebab setiap kali Israel menghajar Iran, dia mengatakan targetnya Ismail Haniyeh, tokoh dari Hamas yang lagi ke Teheran, disikat, lagi tidur di tempat tidur, boom, separuh gedung runtuh tuh, meninggal. Yahya Sinwar dicari, ketemu, dihajar, boom, meninggal. Penggantinya Yahya Sinwar ada 5, sekarang nggak berani ada di daerah Palestina, di luar negara semua. Kemudian Israel ingin membunuh orang-orang yang masuk dalam industri pengkayaan uraniumnya Iran. Tahun lalu 5 dia meninggal. Yang kemarin dihajar 6 meninggal. Jenderal Iran yang berkepentingan terhadap pengkayaan uranium 2 sikat mati. Lalu Israel meminta bantuan Amerika, kirim dong bala bantuan untuk nyikat Isfartan, Nathan, dan Fordo. Dihajar, boom. Fordo itu di bawahnya 800 meter itu tempat pengkayaan uranium. Uranium kalau sudah sampai 60% itu sudah bisa digunakan. 800 meter itu cuma Amerika yang punya senjatanya. Amerika datang, ya blum, habis. Jadi Israel itu nyikat hanya tujuannya untuk uranium, untuk nuklir. Tokoh-tokoh yang berkepentingan di sana dihabisi. Tapi Israel tidak menghabisi, saya akan membunuh Iran semuanya. Tidak. Saya akan menghabisi rakyat Iran. Tidak. Israel hanya tokoh-tokoh yang diincar oleh Israel akan dibunuh. Anda tahu setelah Israel ngebom itu, kemudian Iran membalasnya ke Amerika dan ke Israel. Israel dilempar dengan rudal-rudal, Israel tembak pakai Iron Dome, yang beberapa yang masuk, yang 90% dihalau oleh Iron Dome, tapi yang tinggal 10% masuk. Bapak Ibu mengertilah, yang masuk tuh kalau masuknya ke tempat yang sepi, yang daerah yang gak ada rumahnya, dibiarkan oleh Israel, dibiarkan, karena biayanya mahal untuk menghalau rudal. Dibiarkan. Nah, kemudian Iran ingin membalas Amerika toh. Dia telepon Qatar. Halo, kami mau balas. Ya, di mana? Di situ. Ya, udah ngobrol-ngobrol dulu, sudah ngobrol. Bom. Boom, satu kali aja. Boom, udah. Setelah itu konferensi bilang, "Kami menang hari ini." Amerika bilang dia menang, Israel bilang dia menang, Iran bilang dia menang. Ya, yang menang siapa? Kayak gitu. Orang bertanya sama saya, Pak, gimana? Menurut saya ya, kondisi hari itu, jadi orang Israel yang berkepentingan di sana itu mengatakan bahwa dengan pengkayaan uranium yang terhenti ini, terganggulah kami mau menyelesaikan sebuah pengkayaan uranium. Tapi memang Iran itu tidak boleh pinjem atau Rusia kirim dong nuklirnya. Orang tahu tuh bahwa itu bukan berasal dari dalam, pasti dari Rusia. Ada perjanjian di antara 9 negara untuk tidak saling mengirim rudal ke tempat negara lain. Nah, kalau saya ditanya terganggu nggak Pak? Orang Iran berkata, sebulan atau 2 bulan lagi kami terganggu, tapi setelah itu kami akan bangun lagi. Bapak Ibu harus ngerti lah. Orang kalau bicara begitu, menurut saya ya, 6 bulan lagi belum tentu mulai lagi.
Jadi Iran sekarang diam dah, sudah diam. Bapak Ibu, kondisi di Timur Tengah seperti itu. Kondisi itu menjadi penting dan besar. Sebab kondisi perang di Timur Tengah, Bapak Ibu kalau lihat perang ini, di mana mata Anda untuk melihat perang ini? Menurut saya di sini. Israel. Perang di Timur Tengah adalah perang yang akan membawa Anda dan saya, kalau Anda belum dipanggil Tuhan ya, kepada akhir zaman. Situasinya adalah perang di Israel. Jadi perang di Israel itu akan membawa ke akhir zaman. Pak, mana bangsa-bangsa yang akan berperang? Mesir hari ini tidak akan mungkin perang dengan Israel. Yang kedua, Libanon mah gampang lah. Bapak Ibu, enakan tinggal di Cirebon daripada Libanon, bener. Suriah, aduh, Timur Tengah mah enak, Indonesia lah, enak daripada di sana, ruwet lah kalau di Suriah. Jordania masih enak. Jordania memilih tidak pro kiri dan kanan. Jordania. Memang dia tercatat sebagai negara yang membenci Israel, tetapi dia berhubungan dagang dengan Israel. Jordania tidak mau pro sama Iran. Jordania tidak mau pro sama Yaman. Jordania tidak pro sama yang Israel. Jordania cuma pro sama Amerika. Jadi intinya adalah mereka ingin aman, tentram, dan damai. Makanya waktu Iran melempar rudanya ke Tel Aviv dan Yerusalem, cuing, lewat di atas Jordania, Jordania langsung sikat, deng, deng, deng. Karena Jordania mengatakan, kami tidak pro Israel, tidak pro Iran. Jordania mengatakan seperti itu, sebab Alkitab sudah katakan, nanti satu hari, tanah Moab, Amon, dan bagian dari Edom adalah tempat pelarian yang bagus bagi orang Israel. Bapak Ibu, kondisi di sini, Anda harus melihat. Anda sudah melihat situasinya ya hari ini? Sudah toh? Sudah ya? Pusing Bapak Ibu. Kondisi ini, itulah yang terjadi. Dari Trump akan terus. Tapi Trump itu sampai 2028. Anda akan melihat apa yang terjadi setelah itu. Anda tunggu saja 2028. Kalau saya melihat 2028 jadi apa ya Bapak Ibu? Ini kelihatannya sampai akhir tahun Indonesia akan berat kondisinya. Tahun depan lebih berat lagi. Karena semuanya sudah disediakan bagi Indonesia. Dan kita cuma ada pilihan mau pro Amerika atau mau ke China. Nah, kita nggak mau pro kiri kanan, tapi Anda harus nyerahkan toh, karena mereka membuat tekanan-tekanan kepada Indonesia. Bapak Ibu, di tahun 2026 kondisinya akan semakin sulit. Nah, kalau saya ditanya, Pak, apa yang harus orang Kristen buat? Saya mengatakan, inilah saatnya. Ini saat yang paling baik untuk Anda pergi jadi penginjil. Sebab Anda tahu, di Alkitab Anda membaca, di semua situasi Anda membaca, Anda mengerti bahwa peristiwa penginjilan akan terjadi, pertobatan akan terjadi, orang-orang bertobat terjadi di Indonesia selalu dimulai dengan sebuah peristiwa yang berat. Anda tahu pada tahun 65, kondisinya waktu 65, setelah itu orang dibantai habis-habisan, pertobatan mulai muncul. Orang waktu itu kan nggak hidup, kamu agamanya apa? Orang tuh harus punya agama. Jadi dia memilih jadi agama, kalau nggak beragama akan dibunuh. Bapak Ibu, itulah yang membuat nenek saya bertobat. Nenek saya akhirnya bertobat, jadi ikut Kristen. Jadi dia ikut Kristen jadi pendoa dan dia ke gereja tiap hari jam 5. Nenek saya tuh berdoa. Sampai dia terus dengan gayanya yang sederhana, terus sampai satu hari dia bisa bercakap-cakap sama Tuhan seperti saya ngomong sama Anda ini loh Bapak Ibu. Tapi zaman dulu ya, saya juga nggak percaya, apaan kayak gitu ya, masih kecil belum bertobat waktu itu Bapak Ibu. Tapi peristiwa itu terngiang dalam hidup saya tahun 65. Kemudian muncul lagi tahun 80-an. Bapak Ibu masih ingat di Jawa Tengah kerusuhan? Setelah itu pertobatan banyak. 2008 pertobatan bagaimana? Indonesia mengalami perubahan.
pertobatan yang besar. Setiap kali ada peristiwa-peristiwa besar yang mendahuluinya. Dan hari ini, di tahun ini, Anda sedang melihat sebuah jalan ke tahun 2030. Jalan yang engkau akan jalani ke sana bukan jalan yang baik, tapi bersama dengan Tuhan kita akan cakap menanggung segala sesuatu. Bapak Ibu yang diberikan oleh Tuhan Yesus, haleluya. Udah mulai khotbahnya, nanti dulu sebentar Bapak Ibu. Jadi gini, Bapak Ibu Anda melihat ya bahwa Trump kondisinya, Putin kondisinya, Netanyahu, ini penting Bapak Ibu. Anda kan ngerti tuh. Kenapa Netanyahu masuk rumah sakit? Netanyahu masuk rumah sakit. Salah makan, masuk rumah sakit 3 hari gitu ya. Saya tahu itu untuk menghindari dia masuk ke pengadilan. Karena ada kasus korupsi yang akan menjerat Netanyahu. Tapi setiap kali kasus mau datang, dia berkata, perang. Orang nggak jadi lagi toh. Jadi perang adalah merupakan satu cara untuk dia lari daripada kasus korupsi. Bapak Ibu Anda mengerti bahwa peristiwa ini akan terjadi terus menerus. Tetapi orang banyak yang lupa. Orang tidak melihat. Orang cenderung, wah ini rame nih. Tapi orang tidak melihat apa yang dikerjakan di balik itu semua. Bapak Ibu saya ngerti. Di muka bumi ini, situasinya semua sedang dirancang supaya menuju kepada satu titik. Bapak Ibu, tahun 2030, Anda harus hati-hati. Sebab itu adalah rencana di muka bumi akan dibuat. Orang tidak memiliki apa-apa. Itu hidup lebih tenang, lebih aman. Jadi semua yang Anda punya akan dikontrol oleh negara. Dan negara itu, kondisi sekarang dengan perang-perang ini, orang sedikit lupa. Tapi Bapak Ibu mengertilah. Kondisi bahwa di muka bumi ini, semua sedang diatur. Bapak Ibu, bagaimana dengan chip gitu ya. Hari ini, Anda kalau melihat Noah Yuval Harari, seorang penulis buku, seorang pembicara dari orang Israel, keturunan Israel ya, Noah Yuval Harari, orang pinternya bukan main, dia mengatakan bahwa itu sudah akan segera jadi. Kondisinya akan dibagikan kepada banyak orang. Dan setelah 19 Juli yang kemarin 2025, Anda sudah sulit untuk menolaknya. Jadi Bapak Ibu harus hati-hati nih. Nah, Bapak Ibu, kondisi hari ini tuh dalam Alkitab seperti apa? Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami. Kami yakin dan percaya kita diberkati melalui video hari ini. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sesi hari ini. Catatlah dan bagikan kepada sahabat kita yang lain agar mereka juga diberkati. Selanjutnya sahabat yang dikasihi Tuhan, kita akan sedikit merenungkan khotbah tentang akhir zaman ini atau hari kiamat. Ada banyak pertanyaan tentang akhir zaman. 1. Kapan terjadinya? 2. Di mana dunia baru itu? 3. Siapa yang masuk ke sana? Jauh sebelumnya pertanyaan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua dan akhir zaman sudah ditanyakan murid-murid pada waktu berjumpa dengan Tuhan Yesus di Bukit Zaitun. Sepanjang sejarah gereja selalu ada saja yang menduga-duga kedatangan Yesus kedua kali, misalnya 1. William Miller memperkirakan kedatangan Yesus kedua kali antara 21 Maret 1843 dan 21 Maret 1844. 2. Joseph Wolf memperkirakan kedatangan Yesus kedua kali tahun 1847. 3. Charles Russell memperkirakan kedatangan Yesus kedua kali tahun 1914. Semua meleset. Dalam konteks awal Nats ini, Tuhan Yesus telah menungkapkan tanda-tanda akhir zaman, yakni Bait Allah dan Yerusalem akan hancur. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu, yang lain semuanya akan diruntuhkan." Matius 24 ayat 2.
Peristiwa ini telah terjadi pada tahun 70 Masehi waktu Jenderal Titus mengepung tahun 65 Masehi dan menyerang kota Yerusalem tepat pada perayaan Paskah tahun 70 Masehi. Ada tanda-tanda sebagai permulaan akhir zaman. Apakah tanda-tanda akhir zaman menurut Matius 24:3-8? Pertama, muncul penyesat ayat 4-5. Ungkapan awal dalam bagian ini merupakan peringatan keras, waspada ayat 4. Pada akhir zaman suasana keagamaan akan menjadi sangat kacau balau. Karena akan muncul pengajar-pengajar sesat antikristus, nabi-nabi palsu. Mereka memakai nama Tuhan, memakai namaku ayat 5a. Mereka mengaku diri Mesias, akulah Mesias ayat 5. Ada 3 sarana penyesatan melalui pengajaran. Muncul nabi palsu ayat 11. Pengkhotbah penginjil palsu dalam gereja. Sudah ada atau banyak orang yang berkompromi dengan dosa, kejahatan, penipuan iblis. Kalau saat ini kita menemukan pengurus gereja, pelayan-pelayan Tuhan, majelis jemaat yang kacau balau, itu adalah bagian dari tanda akhir zaman. Melalui kehidupan yang mendurhaka dan kasih menjadi dingin Atai 12. Makin hari makin banyak yang meninggalkan hadirat Tuhan, tidak lagi konsisten dengan imannya, mengakhiri hidupnya dengan tidak benar, itu adalah tanda akhir zaman. Melalui media dan art menjadi hamba media dan art tubuhnya di gereja, tetapi pikiran dan hatinya menjelajahi dunianya, bukan fokus pada Tuhan. Kedua, semakin meningkatnya peperangan ayat 6-7. Berawas-awaslah. Perperangan atau permusuhan dan perselisihan bukan hanya antar negara tetapi juga antar sesama, antar keluarga, antar gereja, antar anggota grup WhatsApp. Perang bukan menggunakan senjata tajam, bom dan nuklir, tetapi perang mulut yang sering dituangkan lewat WhatsApp, Facebook, dan media aplikasi lainnya. Perang dipicu karena banyak hal harta warisan, sembako, DLL. Jangan gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ketiga, ada kelaparan dan gempa bumi ayat 7-8. Kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ada kaitannya dengan peperangan, permusuhan, dan perselisihan. Kalau dalam kondisi perang akan mengalami kesulitan makanan, tempat tinggal. Orang akan kehilangan mata pencaharian. Harga bahan pangan melonjak naik. Akan muncul berbagai penyakit dan pasti juga akan mengalami keterbatasan dan kekurangan obat-obatan. Semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Terima kasih ya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan khotbah tentang akhir zaman. Saya yakin dan percaya kita semakin bertambah hikmat dan bertambah referensi tentang akhir zaman. Channel ini dibuat secara sadar untuk mengumpulkan pembahasan tentang akhir zaman, nubuatan tentang akhir zaman, agar kita punya satu channel membahas khusus tentang kejadian-kejadian di akhir zaman. Para pembicaranya juga dari berbagai interdominasi, baik dari Protestan, karismatik, Katolik, dan berbagai pendeta di seluruh Indonesia, tentunya yang membahas tentang akhir zaman. Semoga channel ini memberkati kita semua. Firman Tuhan mengatakan Matius 13 ayat 39, musuh yang menabur benih lalang ialah iblis, waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Matius 22:23-24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga.
1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 16. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Matius 24 ayat 24. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 26 ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Tuhan akan menjemput kita di langit, dan kita akan datang menyongsong Dia di langit, sampai nanti kita akan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pemaparan firman Tuhan tentang akhir zaman yang disampaikan oleh hamba-Mu yang luar biasa ini. Berkatilah hamba-Mu ini, pelayanan, keluarga, setiap pekerjaan yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kami yang mendengarkan firman ini berterima kasih Tuhan, karena kami semakin bijaksana menambah referensi baru tentang akhir zaman. Apa yang harus kami lakukan menjelang akhir zaman? Tentunya harus mendekatkan diri, melekat dengan Tuhan, sehingga ketika waktu itu tiba, kami diangkat dan bersama-sama dengan Tuhan di langit dan akan memerintah di kerajaan 1000 tahun nantinya. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin.